Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mai Mariam. Saya guru SD kelas 2 di SDN Kuta Pohaci 2, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang. Perkembangan zaman adalah proses perubahan dan kemajuan yang terjadi dalam kehidupan manusia dari waktu ke waktu. Begitu juga dengan guru. Guru zaman sekarang bukan hanya sekedar penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga fasilitator, pembimbing, motivator, dan inovator dalam proses pembelajaran. Peran guru telah berkembang seiring kemajuan teknologi, perubahan sosial, dan kebutuhan dunia kerja di abad ke-21 ini. Guru dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa sesuai dengan karakteristik, kemampuan, minat, dan gaya belajar setiap peserta didik. Ketika pembelajaran tidak sesuai dengan kebutuhan siswa, maka proses belajar menjadi sulit dipahami dan tidak menarik lagi bagi mereka. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran inovatif yang tidak hanya berfokus pada penyampaian konsep, tetapi juga menumbuhkan kesadaran, makna, dan keceriaan dalam belajar. Pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan akan membantu anak berkembang secara utuh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Keselamatan berlalu lintas merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, realitanya di lapangan, sebagian siswa belum memahami makna dari rambu lalu lintas, sehingga tidak jarang sebagian siswa yang menyeberang jalan sembarangan, bahkan ada yang bercanda atau bermain di pinggir jalan. Pada awal pembelajaran, saya menggunakan pembelajaran sosial emosional, yaitu pembelajaran yang berbasis kesadaran penuh. Pembelajaran ini menggunakan teknik stop, yaitu yang pertama adalah stop atau berhenti, yang kedua adalah take a breath, tarik napas, yang ketiga adalah observasi, dan yang keempat adalah proceed atau lanjutkan. Teknik ini membantu siswa mengelola emosi dan respons secara lebih tenang dan bijaksana. Teknik ini melatih siswa untuk berhenti sejenak dari aktivitas, mengambil napas dalam untuk menenangkan diri, mengamati perasaan dan pikiran mereka tanpa menghakimi, dan kemudian melanjutkan dengan sikap yang lebih positif dan terfokus. Pembelajaran sebelumnya cenderung hanya menggunakan gambar dan hafalan tanpa pengalaman langsung, sehingga anak menjadi cepat bosan dan kurang memahami tentang tata tertib lalu lintas. Untuk menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan inovasi pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan. Salah satu pendekatan yang kreatif dan menyenangkan adalah pendekatan STEAM, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics, di mana menggabungkan pembelajaran sains, teknologi,
rekayasa, seni, dan juga matematika yang dipadukan dengan pembelajaran role play atau bermain peran. Cerdas berlalu lintas sejak dini menggunakan pembelajaran pendekatan STEAM, yaitu singkatan dari Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik, yang merupakan pendekatan pembelajaran terintegrasi untuk memecahkan masalah nyata secara kreatif. Model ini menekankan kolaborasi, berpikir kritis, dan kreativitas siswa dalam mengkombinasi 5 disiplin ilmu tersebut untuk mengembangkan keterampilan abad 21 yang relevan dengan dunia nyata. Kombinasi antara STEAM learning dan role play dalam pembelajaran bertema cerdas berkendara sejak dini menjadi solusi inovatif untuk mengatasi kebosanan dalam pembelajaran, sekaligus menanamkan kesadaran berlalu lintas dan karakter disiplin sejak dini. Melalui kegiatan eksplorasi, pembuatan miniatur, dan simulasi lalu lintas, siswa tidak hanya belajar mengenal rambu-rambu lalu lintas, tetapi juga memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan nyata. Tujuan pembelajaran ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu aspek sains. Siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis rambu lalu lintas yang sering dijumpai di lingkungan sekitar, serta dapat menjelaskan hubungan antara lalu lintas dengan keselamatan pengguna jalan. Aspek teknologi, yaitu menggunakan media digital atau aplikasi interaktif untuk mengenal jenis-jenis rambu lalu lintas. Dari segi aspek rekayasa, siswa dapat membuat model miniatur jalan dan rambu lalu lintas dari bahan atau alat sederhana sebagai bentuk penerapan konsep rekayasa. Aspek seni, siswa dapat mendesain rambu-rambu lalu lintas sesuai bentuk dan maknanya yang benar dengan kreativitas masing-masing. Aspek matematika, yaitu siswa dapat mengukur dan membandingkan ukuran bentuk dan jumlah rambu lalu lintas dalam miniatur jalan untuk memahami konsep geometri dasar dan perbandingan. Sedangkan dari aspek role play atau bermain peran, siswa dapat memerankan berbagai pengguna jalan seperti pejalan kaki, pengendara, dan polisi lalu lintas untuk memahami aturan dan etika berlalu lintas dengan benar. Siswa juga dapat menunjukkan sikap tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama bermain peran dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Inovasi pembelajaran rambu-rambu lalu lintas dengan pendekatan STEAM learning dan perpaduan dengan role play terbukti mampu menjadikan proses pembelajaran yang awalnya bersifat hafalan menjadi lebih bermakna dan menyenangkan, di mana dalam proses pembelajaran siswa kelas 2 SD ini lebih aktif, kreatif, dan bermakna. Pembelajaran ini juga berkontribusi pada penguatan profil pelajar Pancasila, terutama pada dimensi bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berakhlak mulia. Dengan demikian, cerdas berkendara sejak dini menjadi inovasi pembelajaran yang tidak hanya membekali peserta didik dengan pengetahuan tentang lalu lintas, tetapi juga membentuk generasi muda yang cerdas, disiplin, berkarakter, dan peduli terhadap keselamatan bersama di jalan raya. Sekian dan terima kasih.
Semoga karya inovasi pembelajaran ini dapat memberikan inspirasi dan manfaat bagi rekan guru dan satuan pendidikan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safa. Saya senang belajar lampu lalu lintas dengan bermain game, speed, dan bermain peran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang belajar membuat miniatur mini lampu lalu lintas. Assalamualaikum, saya Iis Rosmini, guru kelas 1. Pembelajaran STEAM bagi saya sangat menginspirasi dan memotivasi dalam pembelajaran.